Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di video kedua mata kuliah Perkembangan Teknologi Informasi pada minggu ke-9. Pada video ini kita akan membahas terkait cybercrime dan juga hukum teknologi informasi komunikasi di Indonesia. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas tentang hukum di Indonesia, kita akan bahas dulu apa itu cybercrime. Sebenarnya secara sederhana, cybercrime itu dianggap sebagai kejahatan di dunia maya, teman-teman, yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan internet, atau perangkat digital lainnya untuk menyerang sistem, mencuri data, ataupun melakukan penipuan. Nah, karena si cybercrime ini itu bisa dilakukan di mana aja, dan korbannya bisa siapa aja secara random, dan kejahatannya tidak mengenal batas wilayah, maka ini menjadi sangat sulit dan membingungkan bagi pembuat kebijakan atau hukum, yaitu negara-negara yang terkait, teman-teman. Nah, cybercrime itu kan banyak ya. Ada yang nge-hack akun bank milik orang lain. Ada yang juga misalnya the Trojan horse gitu, menyebarkan virus, teman-teman. Ada juga yang menyebarkan hoax atau konten bohong. Terus ada juga yang mencuri data pribadi dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lihat bagaimana sih hubungan antara cybercrime dan juga berbagai kebingungan-kebingungan yang ada di hukum. Nah, kita lihat istilah yang namanya yurisdiksi. Yurisdiksi itu apa sebenarnya? Yurisdiksi itu berarti kewenangan hukum suatu negara untuk membuat, menegakkan, dan mengadili hukum itu sendiri. Nah, dalam konteks internasional, teman-teman, yurisdiksi ini menentukan batas kekuasaan hukum sebuah negara. Jadi, di dalam yurisdiksi itu ada tiga jenis utama nih. Ada namanya yurisdiksi untuk menetapkan hukuman, ada yurisdiksi untuk menegakkan hukuman, sama yang tiga itu adalah yurisdiksi untuk mengadili hukuman. Nah, dari ketiga tersebut, teman-teman, kan kita bisa lihat nih, yurisdiksi untuk menetapkan hukuman itu berarti adalah kewenangan negara untuk membuat regulasi atau aturan hukum yang akan diberlakukan atas negara tersebut. Tindakan A ini harus diapain, tindakan B harus diapain. Nah, yang kedua, yurisdiksi untuk menegakkan hukum, kewenangan negara untuk melaksanakan atau menegakkan hukum yang sudah dibuat tadi atau ditetapkan tadi. Terus ada yurisdiksi untuk mengadili. Jadi kewenangan suatu pengadilan di sebuah negara untuk memeriksa dan memutuskan sebuah perkara, gitu, berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan dan ditegakkan. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu, teman-teman, bahwa di dalam sebuah hukum, apalagi nih konteksnya adalah menentukan batas kekuasaan hukum ya sebuah negara. Kalau misalnya tadi kita lihat cybercrime itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Si pelaku dan si korban bisa terpisah jarak yang sangat jauh, teman-teman, sehingga si yurisdiksi ini jadi masalah internasional terkait cybercrime. Kenapa? Karena dunia maya itu tidak punya batas wilayah fisik. Kejahatan bisa terjadi di ruang digital dan melibatkan banyak negara. Contohnya, ada seorang hacker di Rusia meretas server bank di Indonesia menggunakan jaringan server yang berada di Singapura. Sehingga kalau misalnya dilihat dari kacamata konteks kasus ini, teman-teman, siapa yang punya hak untuk menghukum si hacker? Rusia, karena pelakunya orang Rusia, atau orang Indonesia, atau hukum Indonesia karena si korbannya adalah Bank Indonesia, atau Singapura karena servernya ada di situ. Nah, inilah yang disebut dengan masalah yurisdiksi lintas negara. Nah, untuk mengatasi kebingungan itu, teman-teman, ada asas-asas yurisdiksi dalam hukum internasional yang disepakati oleh negara-negara yang tergabung. Yaitu ada beberapa asas nih. Asas yang pertama adalah subjective territoriality, yaitu negara yang berwenang mengadili kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, walaupun akibatnya di negara lain. Nah, contohnya misalnya hacker Indonesia menyerang server Malaysia. Indonesia bisa ikut menuntut
gitu. Terus kedua, objective territoriality. Ini artinya penjelasannya negara berwenang mengadili kejahatan yang akibatnya terjadi di wilayahnya. Contohnya tadi ya, hacker Rusia menyerang Bank Indonesia. Nah, Indonesia berhak juga untuk menuntut gitu. Terus ketiga, nationality principle atau asas nasionalitas aktif. Artinya adalah negara berhak menuntut warganya dimanapun ia melakukan kejahatan. Misalnya saya orang Indonesia, saya nge-hackerin server Malaysia, tapi saya lagi ada di Rusia. Ya, Indonesia bisa juga menuntut untuk dihukum lewat hukum Indonesia. Terus 4, namanya pasif nasionalis, asas nasionalitas pasif. Yang keempat, negara berhak menuntut pelaku asing jika korbannya adalah warga negara Indonesia. Ya, dalam konteks Indonesia ya. Terus ada 5, protective principle. Negara berhak menuntut pelaku asing jika perbuatannya mengancam keamanan negara. Yang keenam adalah asas universalitas, atau negara manapun boleh menuntut kejahatan yang merugikan seluruh umat manusia. Asas universality ini sering dipakai karena kejahatannya global dan bisa membahayakan banyak negara sekaligus, teman-teman. Nah, lalu bagaimana hukum yang terjadi di Indonesia, teman-teman? Sebenarnya hukum di Indonesia itu bisa dilihat dari 2 kacamata ya. Hukum di Indonesia sebagai warisan kolonial, di mana hukum di Indonesia berasal dari konstruksi kolonial Belanda. Beberapa hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang masih mengacu pada hukum kolonial. Lalu sisi yang kedua adalah hukum di Indonesia dilihat dari perubahan sosial budaya masyarakat, di mana dunia sudah tidak sama dengan zaman kolonial. Persebaran informasinya melalui teknologi tidak terbendung dan berdampak pada sosial budaya masyarakat. Nah, teman-teman, dalam hukum di Indonesia, hukum teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, itu di modul teman-teman, itu tercatat bahwa ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi. Itu yang mengatur terkait pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi jaringan telekomunikasi, teman-teman. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Undang-Undang ITE. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan juga perangkat elektronik lainnya. Dan satu lagi yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ini tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, di mana dalam prosesnya itu berkembang terus ya, teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa aja undang-undang di Indonesia yang mengatur segala bentuk perbuatan yang terlarang di Indonesia terkait internet, teman-teman harus paham bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang terulang. Dan kalau misalnya disebut tuh ada pasal karet gitu-gitu ya. Nah, ini tuh masih yang terulang dan ditegakkan, dan kadangkali banyak orang-orang yang terjerat adalah terkait penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Ini balik lagi, penggunaan teknologi itu memang sangat mudah, tapi juga sangat mudah untuk menjebak teman-teman terkait etika dan etiket tadi ya. Nah, diperuntukkan bagi penyebar informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Ada pasal 45, dapat dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, teman-teman. Nah, ini makanya masih terus ada tahapan revisi terkait Undang-Undang ITE ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi konten asusila. Nah, dimuat di pasal 27 ayat 1, teman-teman, diperuntukkan untuk bagi penyebar informasi yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Di pasal 45, ini lebih detail terkait bagaimana dia akan dijerat hukumannya, yaitu 6 tahun, paling banyak denda 1 miliar rupiah. Sehingga teman-teman di forum hari ini, teman-teman diminta untuk mencari kasus terkait cybercrime yang dimuat di media massa
Dan itu dijerat oleh salah satu hukum yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman silakan cari kasusnya apa, lalu dia dijerat sama kasus seperti apa, lalu dijelaskan secara runut bagaimana hasil putusannya, lalu apa opini dari warga ataupun media yang meliput gitu ya teman-teman. Semoga materi hari ini cukup jelas. Kalau misalnya tidak ada kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silakan juga boleh ditanyakan di kolom kolabor ya teman-teman. Saya Cynthia Winarti, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di minggu ke-10. Terima kasih.